Sejak kejadian malam menyebalkan itu, aku selalu menghindar jika bertemu dengan Om Isam. Dia brutal dan memaksa, aku hanya bisa tutup mata dan diam. Tapi sebenarnya hatiku kacau, antara kesal, bingung, dan aneh. Selama ini aku menjaga diri, tidak pernah bersentuhan tangan dengan kaum Adam apalagi seperti itu. Kesal karena ciuman pertamaku telah dicuri olehnya yang notabene bukan suamiku. Kak Nur, bantuin buat tugas laporan, manja Amira kepadaku, kita baru selesai mengerjakan soal IPA, ini besok dikumpulkan, ada beberapa yang perlu diperbaiki tapi laptopku lagi rusak. Tunggu sebentar ya kak, dia berjalan keluar meninggalkanku sendirian, 10 menit kemudian ia datang dengan membawa laptop yang masih menyala. Kita mulai mengerjakan laporannya. Aku hanya mengarahkan saja Amira yang mengetik tugasnya. Tak sampai sejam tugas sudah selesai. Sambil berjalan cepat Amira berkata, Kak, aku mau ke kamar mandi dahulu, file tolong disimpan Amira. Laptopnya mana? Hampir sejam loh kamu memakainya? Aku yang berada di atas tempat tidur sambil berselancar di dunia maya menatap ke sumber suara, kami bersitatap. Siapa dia? Kamu siapa? Mana Amira? Dia kaget melihatku. Hai Kak Aji, dia Kak Nur. Kak, dia temannya Kak Isam, mau ambil laptop ya Kak Aji? Iya, katamu cuma 10 menit. Oh Nur ya, aku mengangguk dan menyerahkan laptop ke Amira. Amira menyerahkan benda itu kepada lelaki yang dipanggil Aji. Si lelaki senyum-senyum ke arahku, aku risih melihatnya. Sementara di kamar Isam, Aji geleng-geleng kepala sambil cengengesan setelah mengambil laptop dari kamar Amira. Kamu kesambet di mana Ji? Celetukku sambil meletakkan punggung tanganku di dahinya. Kau benar-benar Sam, gadis secantik itu kau tolak, maksudmu? Nur, ternyata dia cantik, memang sih masih seusia adikmu tapi aura kecantikannya kelihatan. Jika aku sebulan lagi tidak menikah mungkin pilihanku jatuh pada Nur, celoteh Aji lirih sambil matanya menerawang. Gila kau, waras enggak sih kamu? Aku menyentil jidatnya agar ia sadar. Rasain tuh, hei, bro, dengerin. Aku tuh tahu kalau dia masih bau kencur lagian apa enaknya punya pasangan masih kecil gitu. Tahu apa dia? Cibirku dengan sombong. Aku masih saja kesal dan marah pada gadis itu. Tapi bayangan peristiwa malam itu masih saja terlintas di kepala ini. Ketika mencekik lehernya tiba-tiba terbersit pikiran untuk memberinya pelajaran dan memang dia ketakutan. Aku menghela nafas kasar. Aku tahu aku telah menyakiti hatinya setelah kulepaskan dirinya tubuhnya merosot ke bawah sembari menangis terseduh-seduh, kuraup wajah ini sambil meringis. Kamu kenapa Sam? Aku yang kau jita malah kau yang kesakitan gitu? Aku tersadar dari lamunan mendengar pertanyaan Aji. Ega kok, aku ngeles karena enggak mau Aji bertanya lebih lanjut. Kemarin acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 di SMA Firdaus sudah digelar. Bupur memberitahukan kepadaku bahwa Om Herman dan Mama menghadiri acara tersebut. Mama mewakiliku untuk menerima piala dan piagam sebagai siswi berprestasi dan dia memberikan sambutan sambil sesekali terisak saat bercerita tentang Papa. Dasar, air mata buaya. Semua orang berhasil dikelabuinya dan ikut iba, kecuali Bupur. Bupur berpesan padaku bahwa aku harus hati-hati dan jangan menghubunginya lagi karena Om Herman mulai curiga kepadanya. Aku pun akhirnya mengganti nomor kontak kembali agar Bupur tidak bisa menghubungiku dan aman dari mereka berdua. Kak Nur, ikut aku yuk. Amira sudah berada di sampingku saja. Aku yang lagi di dalam kamar sedang melipat baju sembari melamun terkejut. Kemana? Ke rumah teman yang ulang tahun, sekarang? Besok sore Kak, mau ya Kak? Manjanya, apa gitu ya anak bungsu? Aku yang anak tunggal saja tidak pernah dimanja papa dan mama. Aku mengangguk mengiyakan. Asyik. Yes, terima kasih Kak Noura. Sambil berlari menjauh dengan tertawa senang dia sedikit berlari meninggalkanku. Aku menatapnya sambil tersenyum, tapi, sepertinya dia memanggilku Kak Noura. Apa aku salah mendengarnya ya? Disinilah kita sekarang, di mall. Tadi Amira bilang katanya ingin berangkat lebih awal agar bisa menemani temannya itu tapi ternyata dia membohongiku. Aku sengaja menundukkan kepala ini takut pengawal Om Herman ada di tempat ini. Kami berhenti di sebuah butik pakaian yang cukup besar. Amira mengajakku masuk, dia memilih baju dan sesekali mencoba pilihannya. Asyik memilih-milih baju tiba-tiba terdengar suara wanita menyapa Amira, kami langsung menoleh ke sumber suara, Kak Zalfa. Sendirian, si wanita tersenyum sambil menggeleng, di tangan kirinya sudah menggantung beberapa baju, sama Mas Isam. Tuh dia, asyik ada Kak Isam. Amira langsung bergelayut manja di lengan Om Isam.
Aku langsung memalingkan wajah ini ke sembarang arah. Beliin baju ya kak. 2. Ayo Mas Isam temenin nyoba baju ini, ajak si wanita dengan manja kepada kekasihnya. Dari ekor mataku aku melirik mereka yang terlihat sangat mesra. Mereka memang sepasang kekasih. Kenapa pula hatiku harus marah? Yuk, ajak Amira menarik tanganku karena aku diam saja. Sekali lagi Amira memilih-milih baju yang sesuai dan tangannya berhenti pada gamis yang berwarna krim muda. Bagus enggak kak? Aku mengangguk. Ini buat kakak dan ini buatku. Amira menyerahkan satu gamis kepadaku. Aku bengong, maksudnya apa? Kita kapelan kak, biar nanti mereka mengira aku adiknya kakak. Mau ya kak, please. Amira memohon, aku yang tadinya hendak menolak akhirnya terpaksa menerimanya. Aku pun berganti baju dan bercermin. Wah, aku kelihatan cantik, baju ini pas di tubuhku. Cantik enggak kak? Aku yang mencari keberadaan Amira dan menemukannya langsung menghentikan langkahku. Di depanku Amira sedang mengobrol dengan kakaknya. Sekilas mata ini bertemu dengannya dan aku langsung menunduk karena memang aku menghindari Om Isam. Amira mendekatiku dan merangkul lenganku, Kak Nur sangat cantik. Kini kami sudah berada di acara pesta ulang tahun temannya, Amira selalu menempel kepadaku. Ia begitu bahagia, aku merasa ada yang aneh dengan sikap teman-temannya. Sepertinya mereka memperhatikanku. Bahkan di antara mereka ada yang berbisik-bisik dan ketika aku melihat ke arah mereka, mereka langsung mengangguk kecil. Hormat kepadaku, tidak mungkin tapi mereka terlihat segan kepadaku. Apakah mereka tahu siapa aku? Selesai acara kami pamit tapi si pemilik acara menahan kami, Kak. Aku dan teman-teman semua ingin berfoto bersama kakak buat kenang-kenangan. Taksi online yang dipesan Amira lama datangnya. Sambil menunggu aku dan Amira memutuskan untuk duduk di bawah pohon di dekat jalanan. Suasananya sepi, memang klaster ini masih jarang penghuninya. Asyik mengobrol tiba-tiba beberapa orang menghampiri. Aku mendongak ke atas. Para pengawal, batinku. Berdiri, mereka memaksa kami berdiri. Salah satu pengawal merampas gawai Amira dan mengancam kami. Aku dan Amira berontak, namun cekalan tangan mereka semakin erat hingga Amira meringis. Ikut kami. Amira tetap diam di tempat hingga salah satu pengawal menendang kakinya seketika Amira roboh dan memekik kesakitan, dia menangis. Aku merasa iba. Aku yang mereka targetkan tapi Amira yang kena akibatnya. Lepaskan dia, aku akan ikut kalian, bukannya aku yang kalian cari. Biarkan dia pergi, aku mencoba menawar dan menggerakkan tangan ini sekuat tenaga agar terlepas, akhirnya terlepas dan bisa membantu Amira berdiri. Jangan pergi Kak Noura. Mereka jahat, lirik Amira berucap di telingaku sambil berbisik, aku menatapnya. Ternyata Amira tahu siapa diriku. Mumpung mereka diam, pergilah. Apapun yang terjadi jangan berbalik, air mataku menetes di pipi, ku lepaskan rangkulanku dan mendorongnya agar berjalan menjauh. Ia berjalan sambil terisak, segera kualikan mata. Oke, bawa aku menghadap Mama. Nah, gitu dong Non Noura, pekerjaan kami jadi lebih mudah jika Anda nurut, ucap salah satu pengawal Mama. Dua orang mendekatiku dan memegang kedua tanganku di kanan kiri. Aku berjalan di tengah-tengah pengawal menuju mobil mereka yang diparkir tidak jauh dari area kami. Lepaskan dia, suaranya kencang aku kaget mendengarnya. Kok dia ada di sini, sendirian? Bagaimana bisa dia melawan 8 orang bodyguard sekaligus? Bersambung.